Banyak orang lupa bahwa Hamas itu punya alasan kenapa dia menyerang Israel. Nah, ini belum banyak orang bahas. Begini sih, itu saya ingin tarik kembali ke satu tanggal yang orang banyak lupa, yaitu 29 Agustus sampai 1 September 1967. Karena pada 29 Agustus sampai 1 September 67 itu, kepala negara, raja, presiden, perdana menteri dari Liga Arab bertemu di ibu kota Sudan, Khartoum, untuk mengeluarkan deklarasi yang namanya Khartoum Resolution. Peristiwa itu terjadi menyusul perang 6 hari yang terjadi waktu itu dari 5 Juni sampai 10 Juni 1967 itu, ketika Mesir, Yordan, dan Syria itu berperang melawan Israel. Lalu Israel mengambil alih dataran tinggi Golan dari Suriah, Israel mengambil alih Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir. Israel mengambil alih tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania. Ini peristiwa ini yang menyebabkan Liga Arab pada saat itu berkumpul di Khartoum, dan mereka itu yang hadir para pemimpin kepala negara waktu itu adalah Presiden Mesir, kemudian Raja Yordania, kemudian Perdana Menteri Suriah, kemudian Lebanon, lalu Algeria, Irak, Kuwait, dan Sudan. Dalam pertemuan dari 29 Agustus sampai 1 September itu, mereka melahirkan apa yang disebut Resolusi Khartoum. Resolusi itu terdiri dari 7 paragraf. Dan yang paling penting adalah paragraf kedua, ketiga, dan ketujuh. Paragraf kedua itu mengatakan bahwa karena Israel sudah mengambil alih tanah-tanah Arab itu dalam perang 67 itu, maka menjadi tugas dan tanggung jawab semua negara Arab bersatu dan merebut kembali. Paragraf ketiga itu sangat terkenal waktu itu, menjadi headline di seluruh dunia, yang dikenal dengan 3 no's, 3 kata tidak. Tidak ada hubungan dengan Israel, tidak ada pengakuan terhadap Israel sebagai negara, dan tidak boleh ada perundingan damai dengan Israel. Ini adalah hasil daripada KTT Liga Arab di Khartoum yang dicetuskan pada 1 September 1967. Nah, ini yang dilanggar oleh semua negara yang hadir waktu itu. Ini yang kemudian menjadi pijakan daripada Hamas. Karena dia tunggu, ternyata negara-negara Arab ini tidak bergerak. Tapi tiba-tiba Presiden Anwar Sadat pergi ke Tel Aviv pada tahun 1977 untuk bertemu dengan Perdana Menteri Menachem Begin waktu itu. Lalu tahun 78 ada blunder yang dilakukan oleh Mesir, yaitu secara diam-diam Presiden Gamal Abdel Nasser waktu itu mengirimkan tim ahlinya bertemu di tempat peristirahatan Presiden Amerika di Camp David di Maryland. 12 hari mereka lakukan perundingan rahasia di situ. Keluar dari situ mereka umumkan menandatangani Camp David Accords. Dunia Arab marah karena kamu melanggar perjanjian 3 kata tidak itu tadi. Di Khartoum itu dia langgar itu kan. Pada saat dia lagi inspeksi pasukan itu, dan tanggalnya sama, 6 Oktober 1981, dia ditembak mati oleh pasukan penjaganya yang benci kepada dia karena kenapa berdamai dengan Israel, melanggar Khartoum Resolution itu. Itu yang orang lupa. Nah, jadi tanggal 17 September 1978 itu adalah ditandatangani Camp David Accords itu, Menachem Begin dengan Anwar Sadat di Amerika. Kemudian 26 Maret 1979, 1 tahun setelah itu, Israel dan Mesir menandatangani apa yang disebut perjanjian fakta perdamaian. Perdamaian antara Israel dengan Mesir ditandatangani di Gedung Putih di Washington DC antara Presiden Anwar Sadat dan Perdana Menteri Menachem Begin. Nah, bagi dua negara ini bagus, mereka sudah berdamai, tapi bagi dunia Arab kan tidak begitu. Kamu melanggar itu, perjanjian Khartoum Resolution itu. Paragraf ketujuh, ya, paragraf penutup itu mengatakan bahwa dunia Arab bersatu untuk menutup semua pangkalan militer asing. Faktanya hari ini ada 27 pangkalan militer Amerika di dunia Arab. Jadi ini melanggar perjanjian Khartoum yang sudah disepakati oleh para raja dan Perdana Menteri pada tanggal 1 September 1967. Sehingga organisasi seperti PLO, seperti Hamas, mereka lebih celaka lagi.
1994 Yordania dengan Israel tanda tangani perjanjian kesepakatan damai, itu 94. Kemudian apa yang terjadi? 2020, ya, 15 September 2020, itu Uni Arab Emirat, Bahrain, dan Israel menandatangani apa yang disebut oleh Abraham Accords. Loh, ini para pemimpin kita kenapa jadi berbalik arah? Kita Oktober 23 Oktober 2020 tahun yang sama, Sudan yang tadinya di ibu kotanya dikeluarkan resolusi itu, ternyata Sudan ikut menandatangani Abraham Accords. Coba. Jadi kan gerakan perlawanan seperti Hamas itu bingung. Ini loh, panutan kita yang mana kan? Apa yang terjadi kemudian adalah 23 Oktober 2020 itu Maroko menandatangani itu. Kemudian 6 Januari 2021 itu adalah Sudan menandatangani Abraham Accord. Lalu apa yang terjadi? 6 April tahun yang sama 2021 itu kabinet Presiden Sudan adakan rapat lalu mencabut undang-undang tahun 1958 yang memboikot Israel. Jadi sebenarnya itu dari 58 itu ada undang-undang di Sudan yang memboikot Israel dalam segala bentuknya. Ini dicabut karena Abraham Accord sudah ditandatangani. Terus kita mau berkiblat kemana? Dia berharap mudah-mudahan Arab Saudi bisa mendukung kita. Ternyata Arab Saudi kan beda. Nah, jadi kalau kita masih ingat itu kan pemberontak Houthi itu kan menyerang depot minyak Aramco di Jeddah kan tahun lalu itu atas bantuan persenjataan dari Iran kan. Nah, jadi Arab Saudi ini lagi ketakutan kalau dihajar sama Iran dengan nuklirnya. Nah, dalam rangka itu dia gandeng intelijen Israel untuk memberikan informasi dan data kepada dia. Kok ini Arab Saudi kenapa main mata dengan Israel kan begitu kan? Ini jadi kiblat kita, jadi acuan kita. Kok dia main mata dengan Israel kan begitu kan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah Arab Saudi begitu, Abraham Accord seperti begitu, lalu Hamas ini dia kan pikir, saya harus buat apa?